Itu pojok apa Mas Betul? Di Itu pojokan apa? mana? Ini bagian dari kemungkinan nggih, bagian dari ini. Oh. Cuma sudah patah. Ini kan kelihatan sekali patahnya. Nah ini. Wah, aku Oke, kita sekarang udah ada di dasar inti candi. Dan sekarang kita sama Mas Bekso. Dan ini kita mau ngobrol sama Bekso nih. Mas Bekso, sebenarnya apa sih pentingnya penemuan ini untuk mungkin historiografi Semarang sendiri dan untuk Indonesia? Ya, situs Candi Duduhan ini adalah satu-satunya situs candi yang masih ditemukan dalam kondisi struktur masih asli di Kota Semarang. Dan selama ini untuk Kota Semarang kita hanya mengenal tentang sejarah kolonial, kota lama dan sebagainya. Tetapi kita sangat kurang mendapatkan informasi atau data tentang periode masa klasik, periode jauh-jauh abad-abad sebelumnya, kira-kira abad 8, 9, 10 dan sampai mungkin abad 15. Kita seperti kehilangan informasi antara jeda waktu tersebut. Nah, dengan adanya temuan kemudian dilanjuti dengan ekskavasi dari tahun 2015, tahun 2018 sampai 2 kali di tempat ini, saya kira ini bisa memberikan satu sumbangsi yang cukup besar untuk penulisan atau untuk melengkapi historiografi khususnya di Kota Semarang ini ya. Kalau istimewanya masih Mas temuan Candi Duduhan ini di Kota Semarang? Ya, pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah satu dari beberapa titik peninggalan periode klasik di Kota Semarang, dan inilah satu-satunya yang masih bisa kita lihat secara utuh untuk strukturnya. Yang lain kita sangat kesulitan karena ya berada di pemukiman, sudah dibangun rumah dan sebagainya, tentu akan sulit. Dan kebetulan untuk tempat ini kita menemukannya di tengah kebun gitu, di tengah kebun, dan secara lingkungan masih sangat mendukung untuk diadakan penelitian. Dan ini adalah sebenarnya hasil dari perkembangan data yang dulu sekitar tahun 77-78 ya, pernah ada survei ke tempat ini, kemudian ketahuan di mana acak-acaknya, ada yang disimpan di Museum Ronggo Warsito dan sebagainya. Nah, dan akhirnya ini satu kesempatan yang cukup baik buat kita, khususnya masyarakat di kota ini, untuk mengenal periode masa yang jauh lebih awal. Berarti temuan ada berapa? Ada temuan apa sih sebelumnya terkait dengan Candi Duduhan ini? Di Kota Semarang atau di sini di Duduhan yang berkaitan dengan Candi Duduhan? Yang berkaitan dengan Candi Duduhan sebagaimana yang ditulis dilaporkan dalam berita penelitian arkeologi tahun 7778, disebutkan adanya arca Ganesha yang sekarang disimpan, masih bisa kita ketahui kondisi aslinya masih sangat baik di Museum Ronggo Warsito. Oh, berarti arca dari sini disimpan di Museum Ronggo Warsito? Betul sekali. Ada juga sebaran-sebaran yang lain seperti yang ada di pertigaan, yang ada di dekat Kelurahan Jatibarang. Itu ada beberapa potongan yang setelah kami runut informasi dari warga berasal dari tempat ini. Dan tentunya sebaran data yang betul banyak di tempat ini. Jadi di inti candi ini beda ya Mas ya? Jadi inti candi penguatnya itu pakai batu andesit atau batu putih, sedangkan di bagian-bagian sekitarnya itu pakai batu bata. Jadi emang ya ada beberapa perbedaan. Tadi di Candi Perwara di bagian depan itu waktu pintu masuk juga candi pakai batu bata putih. Dan ini kita ada di tengah, itu ini sekitar berapa meter ya? Ya, bisa kita perkirakan ya, mungkin harus sekitar dulu ya, sekitar 2 meter. Sampai dasar. Ini sudah dasar. Ini fondasi batu paling yang lebih bawah, keras kan. Ya. Nah, yang menarik kemarin sore jam 3 kita dari teman-teman dari Tenlok menemukan ini Yoni. Jadi ada Yoni di dalam inti candi. Ya. Tapi kok bisa Yoni di dalam inti candi? Nanti kita tanya ke Pak Agus. Kok bisa sih Pak Agus kok ada Yoni seharusnya di depan atau sekitar candi itu, ini ada di dalam inti candi. Oke, terima kasih. Nanti kita wawancara ngobrol sama Pak Agus. Thank you. Sukses. Iya. Dan hal yang lain lagi yang coba diungkap dalam ekskavasi kedua ini adalah di manakah letak pagar
Candi Duduhan ini. Jadi ada beberapa spot di sekeliling candi utama dan candi Perwara yang digali atau diekskavasi untuk menemukan pagar dari candi ini. Tapi ternyata sampai di akhir hari ekskavasi belum ditemukan lingkaran pagar yang diprediksi lokasinya, tapi ada beberapa reruntuhan batu bata yang ada di sekitar candi dan tim peneliti juga belum tahu itu sebenarnya reruntuhan dari mana, karena dari jarak yang sama itu seperti pola pagar tapi wujud pagarnya udah nggak ada. Untuk sketsa ini sebenarnya fungsinya apa sih Pak? Ya paling enggak kita tahu pola denahnya gitu ya. Jadi ada tanggalnya juga. Ya, artinya di sini ini ada candi induknya, 3 candi Perwara, ada bangunan yang lain di mana gitu kan kita bisa lihat gitu ya. Ini juga untuk pengembangan penelitian lanjutan ya. Penelitian lanjutnya. Oke. Ya untuk pengembangan besok kan kita bisa lihat dari pola ini gitu ya. Dalam artian di sini juga belum tampak indikasi pagar-pagarnya misalnya mau dikembangkan. Dan kita masih punya PR di mana pagarnya, cari gitu. pagar karena Ya. belum ketemu dari Belum titik-titik ketemu. ini. Hanya Terus runtuhan. di sini ada bata-bata yang berserakan, yang runtuhan itu tadi yang tak bilang itu bagian dari bangunan yang mana gitu. Tapi dengan jarak yang Ya, sama. jarak yang sama ya. Oke, thank you Pak. Jarak yang Dan hal menarik lainnya juga dikatakan oleh Bu Vero dari peneliti EVO ini dari Prancis, mengatakan bahwa yoni yang ditemukan dalam sumuran candi ini unfinished atau belum selesai dibuat. Dan itu memang jamak terjadi di beberapa candi di Indonesia yang dijelaskan oleh Bu Vero. Candi Duduhan ini adalah temuan penting terkait hipotesa bahwa penyebaran agama Hindu yang masuk ke Jawa Tengah itu melalui pantai utara Jawa. Dan pada akhirnya aku juga meminta sedikit pencerahan atau keterangan dari Pak Agus sebagai tim atau ketua tim peneliti Candi Duduhan ini yang berasal dari Pusat Arkeologi Nasional. Dan banyak sekali hal yang bisa kita dapat dari Pak Agus bahwa candi ini ternyata peripihnya atau mantra yang mau kita cari itu ternyata udah hilang. Dan ini alasannya. Oke, jadi ini kita udah di akhir penelitian apa ekskavasi dan aku udah sama Pak Agus di sini dan kita mau ngobrol dikit tentang ekskavasi hari ini sama Pak Agus. Jadi apa nih Pak temuan baru setelah ada ekskavasi lanjutan dari bulan apa ya kemarin ya? Agustus. Dari bulan Agustus. Jadi memang penelitian yang sekarang ini sebenarnya ingin menyelesaikan pekerjaan yang Agustus yang kita anggap belum selesai, terutama untuk bagian sumuran candi, inti dari inti candi utamanya, gitu. Karena kemarin kan masih setengah jalan, hari ini kita tuntaskan. Sebenarnya kita sih berharap akan ketemu peripih gitu. Iya. Tetapi memang kita juga harus lihat bahwa candi ini pernah dibongkar orang. Iya. Dia dibongkar dari sisi utara dan kelihatannya memang peripihnya sudah hilang, sudah diambil begitu. Tetapi kita menemukan justru yoni yang itu mestinya ada dulu di bangunan utama. Iya, bangunan utama. Jadi itu jawabannya. Tadi kita kan penasaran kok yoni bisa di bawah inti candi yang harusnya di bagian utama di lantai candi ya Pak ya? Ya. Ternyata Pak Agus juga nggak tahu sih kapan bongkarnya orang-orang itu kapan. Jadi kita sebenarnya kemarin tuh nyari peripihnya, tapi ternyata udah nggak ada di sini. Dan untuk kedepannya bakal dilanjut nggak nih Pak? Ini kita lihat lagi hasilnya seperti apa. Apakah kita masih perlu memperluas karena memang kita berpikir untuk sumuran sebesar ini dengan ukuran candi kelihatannya tidak sesuai ya Pak. Tidak cocok ya. Iya. Mestinya. Jadi harusnya lebih besar candinya. Harusnya candinya lebih besar dengan yoni kayak gitu ya. Karena dengan yoni sebesar itu. Sumurannya seperti ini biasanya mengikuti besarnya candi. Kalau sumuran sebesar ini kalau di candi-candi lain contohnya di mana Pak? Bisa Candi Prambanan juga. Sekitar ini? Iya. Luasnya? Harusnya sebesar seperti itu. Tapi ternyata yang kita baru dapat sekarang kan baru 9 kali 9 meter itu ya? Mungkin ada selasarnya yang lain yang di luar. Yang belum ketahui ya. Karena mungkin bisa lebih luas lagi dari candi yang kita ekskavasi hari ini. Ya, yang kita duga sekarang. Oke. Oke, mungkin itu aja Pak Agus. Terima kasih. Mungkin kita nanti ketemu lagi sama Pak Agus kalau ada teman-teman lain dan ekskavasi lain. Terima kasih Pak Agus. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, sekarang kita lagi mau ngobrol sama Pak Ngationo. Jadi Pak Ngationo ini adalah tim tenaga bantuan dari masyarakat sekitar Duduhan. Ini gimana nih Pak?
Ini Pak Ngationo keberapa kali tuh ikutnya? Dua. Yang kedua ini. Berarti sebelumnya enggak ya, 2015 enggak ikut? Pertama enggak ikut. Oh, enggak ikut. Nah, perasaannya gimana Pak? Lihat ternyata masih ada bangun kayak gini di sini. Kalau saya, Bayangannya Pak Ngationo apa? bayangannya saya pribadi ya seneng. Seneng. Karena kan di kampung berarti kita punya ini apa namanya ya? Kebanggaan gitu ya. Ternyata masih ada sejarah yang masih ada, yang masih membentuk di sini di Duduan. di Duduan. Nah, apa Pak Ngationo heran nggak ada masih ternyata bangunannya kayak gini? Herannya kenapa Pak? Terus herannya tuh kok tertimbun berapa ratus tahun. Tapi masih bentuknya masih bagus, masih utuh. Berarti nggak kalah dengan apa ya buatan tukang-tukang sekarang. Nah, Jadi Pak Ngationo juga heran kok masih ada bangunan yang dari abad 9 masih berdiri sampai sekarang pondasinya. masih bagus. Harapan saya sebagai warga sini terus terang ya ingin dikembangkan lagi, instansi dinas-dinas terkait Mendukung juga. Kalau terus terang kalau warga jelas Mendukung ya, sekali ya untuk pengembangan jadi mungkin jadi apa Pak? Jadi ini apa ya, Pariwisata. wisata terutama untuk candi ini kan apa namanya, generasi kan pengen lebih banyak mengerti, ya, lebih banyak melihat. belajar, bisa dengan belajar sejarah dari daerahnya sendiri. Iya. Gitu aja Pak. Iya. Terima kasih Pak Iya, Ngationo. terima kasih sama-sama. Oke, jadi sekarang aku mau turun lagi karena tadi belum puas turunnya dan ada temuan baru. Ini cerat itu apa? Nanti juga kita cari aja cerat itu apa. Kita turun. Nah, ini yoninya. Jadi yoni ini kebalik. Ini bagian bawahnya dan yoni bagian atas itu di bawah sini. Dan ini ceratnya. Ini bagian dari yoni juga. Dan ini dinding candinya. Ini pakai batu putih yang kita jelasin tadi. Di sini panas banget sih. Ini sumuran. Ya luasnya lumayan luas dengan candi ukuran 9x9 meter dengan yoni sebesar ini. Kalau menurut Bu Vero tadi, yoni ini salah satunya juga belum selesai dibuat. Jadi itu memang wajar terjadi di Jawa. Cantik banget. Ini ada lengkungannya di sini. Oke, kita naik lagi. Udah panas banget. Dan mungkin segini aja video kita kali ini. Thanks buat kalian yang udah dukung channel ini. Dan thanks juga yang udah like kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Thanks juga yang udah share. Dan thanks buat subscribe, karena subscribe itu bahasa Indonesianya berlangganan. Jadi kalau kalian subscribe, di sebelah kanan bawah teman-teman ada tombol subscribe. Itu diklik, jadi setiap video yang kita upload bakal kalian update. Dan kalau kalian pengen terus update, klik tombol lonceng, karena setiap video yang kita upload bakal di notif oleh YouTube buat kalian. Jadi kalian gak bakal ketinggalan tentang video-video penelitian atau penelusuran jejak masa lalu bangsa ini selanjutnya. Jadi thanks buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya, sampai jumpa.